Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini insya Allah channel YouTube Doni Nurhamsyah akan membuat video tutorial kembali, tentunya berkaitan dengan SPSS. Video ini saya buat setelah saya melihat analisis channel YouTube Doni Nurhamsyah yang dihimpun dari banyaknya komentar request dari sahabat viewer, sahabat subscriber channel YouTube Doni Nurhamsyah. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan judul yang ada di deskripsi YouTube, saya akan mencoba membuat tutorial SPSS tentang cara menginput data. Nah, pada kesempatan kali ini data yang akan saya input adalah yang berkaitan dengan skala Guttman, atau kita bisa bilang dia Guttman gitu ya, Guttman. Nah, itu biasanya juga sering disebut dengan Guttman gitu ya. Jadi ada banyak jenis atau macam skala yang bisa kita gunakan dalam instrumen atau kuesioner penelitian yang kita gunakan begitu ya. Di antaranya adalah selain skala Likert yang sering kita dengar, ada juga skala Guttman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial tentang bagaimana cara kita menginput data dari nol, karena memang masih banyak pertanyaan daripada sahabat-sahabat semuanya terkait dengan menginput data gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba membuat skenario judul, kemudian data mentah di Excel gitu ya. Nanti akan kita coba input ke dalam SPSS kita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini saya sudah mempunyai data gitu ya, data mentah. Ini adalah data mentah ya sahabat ya. Data mentah itu tampilannya seperti ini. Nah, supaya lebih memudahkan pemahaman, saya mencoba membuatkan sebuah judul gitu ya. Jadi judul penelitian kita pada kesempatan kali ini adalah gambaran persepsi masyarakat tentang pandemi COVID-19 gitu ya. Ini hanya contoh ya sahabat ya. Kemudian pilihan dari pertanyaannya di sini kita lihat ya, ada nomor responden yang ke bawah, ini ada 40 orang responden ya. Kemudian yang ke samping ini, yang ini saya highlight ya. Nah, yang saya highlight warna kuning ini adalah nomor pertanyaannya. Jadi ada 15 pertanyaan, 15 item pertanyaan yang masing-masing pertanyaan ini memiliki opsi atau pilihan jawaban 1 dan 2, di mana 1 artinya tidak yakin dan 2 artinya yakin. Begitu ya sahabat ya. Nah, ini adalah contoh dari skala Guttman atau skala Guttman gitu ya. Jadi skala Guttman itu sebenarnya digunakan untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan tegas gitu ya. Jadi tidak berbelit-belit. Jadi makanya ketika kita menggunakan skala Guttman, pilihan pertanyaan, pilihan jawaban dari pertanyaan itu hanya 2. Ya, contohnya bisa yakin tidak yakin, kemudian setuju tidak setuju, kemudian ya tidak, pernah tidak pernah gitu ya, atau positif negatif gitu ya. Pokoknya dia hanya 2 saja. Itu adalah skala Guttman. Nah, kalau kemarin kita sempat membahas terkait dengan skala Likert, itu kan ada banyak ya sahabat ya. Dimulai dari sangat setuju, sangat tidak setuju, setuju, tidak setuju gitu ya. Itu contohnya. Nah, kalau skala Guttman dia lebih tegas. Dia hanya ada 2 pilihan, yaitu setuju tidak setuju atau contohnya yakin tidak yakin gitu ya pada kesempatan kali ini. Semoga sahabat bisa memahami gitu ya terkait dengan skala Guttman ini. Kemudian setelah data mentah ini, nah ini yang menjadi core dari video kali ini gitu ya sahabat ya. Terkadang ketika sudah ada data mentah seperti ini, kita bingung gitu ya, bagaimana cara kita menggunakan data ini gitu ya, atau apa yang akan kita lakukan dengan data yang sudah kita miliki ini gitu ya. Ini ada 1, 2, 1, 2, 1, 2, maksudnya bagaimana gitu ya. Baiklah, saya akan mencoba membuatkan tutorialnya tentang cara menginput data mentah ini ke dalam SPSS, begitu ya sahabat ya. Langkah berikutnya adalah kita buka aplikasi SPSS kita sahabat. Nah, karena judulnya tadi adalah gambaran gitu ya, maka kita harus berpikir bahwa kemungkinan data ini akan kita olah menjadi data univariat gitu ya, atau deskriptif gitu ya. Nah, makanya sekarang kita mulai menginput data.
Nah, cara kita menginput data, kita perhatikan kursor saya di bagian kiri bawah, sahabat. Pindahkan dari data view menuju variable view. Nah, gini ya, sahabat ya. Oke, kita coba buka lagi instrumennya, data mentah kita. Nah, langkah yang akan kita lakukan adalah kita input dari pertanyaan nomor 1 sampai pertanyaan nomor 15. Untuk nomor responden tidak usah ya, sahabat ya. Ini sebagai bahan bantuan kita saja di Excel ini, gitu ya. Nah, caranya kita sekarang buat masuk lagi ke SPSS, kita buat variable view di sini ya. Pertanyaan nomor 1 sampai dengan 15 sesuai dengan data mentah kita ya. Nah, di sini name kita bisa ketikkan judulnya gitu ya. Contohnya tadi kan pertanyaan nomor 1 gitu ya. Kalau bisa saja kita buat pertanyaan 1 gitu ya. Intinya di sini tidak boleh pakai spasi, sahabat ya. Bisa sahabat gunakan underscore gini, seperti ini bisa gitu ya. Atau tanpa underscore gitu ya, itu bisa. Intinya tidak usah menggunakan spasi. Kemudian berikutnya kita buat ini sampai pertanyaan 15 gitu ya. Bisa juga dibuat item juga bisa sebenarnya. Oke, saya coba buat dulu ya, sahabat ya. Pertanyaan 2, pertanyaan 3. Intinya tidak boleh pakai itu ya, sahabat ya. Spasi ya. Pertanyaan 5, perhatikan saya ya. Kita input secara cepat saja pertanyaan ya. Oke. 5, pertanyaan 6 gitu ya. Pertanyaan 7, pertanyaan 8. Perhatikan saya ya, sahabat ya. Jadi caranya pertama kita buat di bagian name ini. Pertanyaan 9, pertanyaan 10 ya. Pertanyaan 11, pertanyaan 12 sampai ke 15 ya, sahabat ya, sesuai dengan data mentah yang kita miliki. Oke, setelah langkah ini, langkah berikutnya yang perlu kita rubah adalah di bagian tipe biarkan saja numerik ya. Nanti kan kita buat caranya gimana, sahabat ya. Pada bagian width ini biarkan saja, ini jumlah kata atau jumlah ini, sahabat ya, jumlah spasinya gitu ya. Jadi buat 8 tidak masalah. Nah, desimal, karena tadi kita tidak ada desimal, kita nolkan semua, sahabat ya. Jadi ini dinolkan, klik di sini, dihapus, ketik 0, atau bisa dengan mengklik tanda panah sampai ke 0, seperti ini, sahabat ya. 0, atau kita bisa seperti ini ya. Oke, 0, 0 gitu ya. Langsung saja biar cepat ke bawah, pakai ini ya, dibuat 0 semua. Nah, setelah itu pada bagian label, nah label ini adalah fungsinya untuk menjelaskan dari name ini gitu ya. Misalnya tadi kita singkat P1, P2, P3 gitu ya, maka di label dijelaskan gitu ya. Pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2 gitu ya, dibuat. Tapi ketika di sini sudah saya panjangkan seperti ini, maka di label dikosongkan, tidak masalah, sahabat ya. Nah, kemudian yang paling penting dan krusial adalah di bagian value, sahabat. Di bagian value ini harus kita input ini, sahabat ya, keterangan yakin tidak yakin ini. 1 tidak yakin, 2 yakin. Nah, ini kita input di bagian value, sahabat. Caranya klik di sini, kemudian klik titik 3 ini, sahabat. Nah, pada bagian value ketikkan angkanya ya, sesuai dengan kode yang kita buat pada data mentah kita. 1 adalah tadi apa ya, sahabat? Tidak yakin ya. Yakin. Kemudian kita add. Kemudian buat lagi 2 yakin. Seperti ini, sahabat ya. Add. Oke. Cek lagi, sahabat. Tadi 1 tidak yakin, benar ya. 2 yakin. Oke. Nah, sebenarnya cara ini kita bisa buat manual juga gini ya. Tadi 1 kan tidak yakin. Add ya. 2 yakin. Add. Kan terlalu lama ya, sahabat ya. Ketika memang itemnya sama semua, pengkategoriannya ya, tidak yakin-yakin, maka ini kita bisa copy, sahabat. Klik kanan, copy ya, kemudian kita pastekan sini, klik kanan, paste. Kita cek di sini ya untuk membuktikan. Jadi sama. Nah, biar cepat lagi, kita klik di sini, kemudian klik shift, kemudian panah bawah ya sampai ke 15. Kemudian klik kanan ya, paste.
Nah, maka dia akan otomatis sahabat. Ya, coba random, kita cek di pertanyaan 15. Nah ini, 1 tidak yakin, 2 yakin. Oke, setelah di bagian value, bagian missing biarkan saja, kolom biarkan saja. Nah, align ini adalah rata kanan, rata kiri. Kita tinggal pingin mau dia kanan apa di kiri nanti datanya, gitu ya. Biarkan saja, tidak usah, gitu ya. Kemudian, pada bagian measure dibiarkan saja, roll juga dibiarkan saja. Dia akan otomatis, sahabat. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita beralih ke data view. Perhatikan kursor saya di pojok kiri, sahabat. Nah, maka dia akan muncul template seperti ini, sahabat. Pertanyaan 1, 2, 3, 4 sampai ke 15 ya. Sampai ke 15 ini. Nah, kemudian langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah kita copy, sahabat, data ini ke dalam Excel, ke dalam SPSS. Caranya tinggal di blok saja ya. Klik tahan, kemudian blok semua datanya. Gitu ya. Nah, itulah kenapa saya rekomendasikan sahabat untuk menginput data itu dalam Excel gitu ya. Jadi lebih mudah digunakan gitu ya nanti ya. Kemudian kita klik kanan, klik copy gitu ya. Maka kita masuk lagi ke SPSS kita. Kemudian kita arahkan di satu ini gitu ya. Klik kanan, paste. Nah, dia akan otomatis terinput, sahabat, ya, sampai ke 15. Perhatikan di sini. Nah, ini 40 responden ya. Loh, kenapa jadinya dia kata-kata? Tidak yakin-yakin gitu ya. Padahal data kita tadi mentah. 1, 2, 1, 2 gitu ya. Nah, itulah fungsi dari value ini, sahabat, ya. Jadi fungsi dari value ini untuk mendeskripsikan data kita. Terus kalau kita ingin melihat dia biar 1, 2, 1, 2 gimana gitu ya. Nah, di sini perhatikan kursor saya ada 1 dan A. Ini kita klik. Nah, maka dia akan muncul jadi angka lagi, sahabat ya. 1, 1, 1, 2, 1, 2 mengikuti dengan data mentah kita di Excel gitu ya. Namun ketika kita ingin melihat apa sih makna dari 1, apa sih makna dari 2, kita bisa klik yang ini, sahabat ya. Value label ini kita klik, dia akan muncul. Oh, 1 tuh tidak yakin, 2 yakin. Begitu, sahabat. Mudah bukan, sahabat? Mudah sekali ya, sahabat ya. Nih, kita cek lagi gitu ya. Jangan sampai ada yang salah atau yang kosong gitu ya. Karena kalau kosong nanti bisa terjadi missing data. Gitu, sahabat. Semoga bisa dipahami ya tutorial yang singkat ini. Sekian mungkin video pada kesempatan kali ini. Tutorial pada kesempatan kali ini, sahabat, tentang cara menginput data skala Guttman atau skala Goodman gitu ya pada SPSS dari Excel ke SPSS ya. Semoga bisa dipahami oleh sahabat semuanya gitu ya. Saya sarankan juga kepada sahabat semuanya ketika kita menginput data dari kuesioner gitu ya, saya sarankan untuk menginput ke dalam Microsoft Excel terlebih dahulu gitu ya. Jadi supaya memudahkan kita, selain itu kita punya arsip data gitu ya. Kalau nanti terjadi sesuatu dengan SPSS kita, maka kita masih punya di Excel gitu ya, sehingga data kita masih aman, sahabat. Oke, baiklah, mungkin sekian tutorial pada kesempatan kali ini sesuai dengan judulnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami oleh sahabat semuanya. Apabila memang masih ada yang perlu didiskusikan, silahkan sahabat ketikkan di kolom komentar. Nanti insya Allah kita berdiskusi bersama, sahabat ya. Baik, terima kasih kepada sahabat yang sudah setia menonton video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah. Semoga video-video di sini bisa membantu kita semuanya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.